Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dan rekan kita pada hari ini dari Ihsan Official. Selamat pagi bro. Selamat pagi Ustaz. Jadi ceritanya kita sedang berada di sungai ini, habis mandi. Sungai ini kita bincang-bincang santai saja siang ini. Narasumbernya adalah Ihsan Official. Nanti kita ganti-gantian ya. Oke. Yang ringan-ringan aja lah cerita kita siang ini, pagi menjelang siang ini tepatnya. Kita masih di tepi sungai ini, baru habis mandi seperti yang aku bilang tadi. Ini kan larangan nih, kita berada di bawah terik matahari. Pasaman ini termasuk salah satu kabupaten yang berada di Sumatera Barat yang tergolong cuacanya sangat tropis dengan curah matahari yang jauh lebih tinggi dibanding hujan. Alhamdulillah semalam hujan, tapi tidak begitu berpengaruh kepada sungai. Biasanya ini air keruh nih, tapi karena mungkin di hulunya tidak begitu deras, jadi sungainya masih tetap jernih dan kita tadi bisa nyelam, lihat-lihat ikan di ikan larangan ini, mantap jiwa. Oke, bro. Barangkali ada subscriber kita ini, terutama dari Ihsan Official. Subscribe juga ya channel Ihsan Official. Mampir juga ke channel Kawo Media. Jadi ceritanya ini sungainya namanya Batang Asi. Jadi yang kita tanyakan ringan-ringan aja lah, ini berkenaan dengan kampung ini. Kita berada di Nagari Kotorajo, di Jorong 1 dan Jorong 2. Ini Batang Asinya, Sungai Batang Asi. Jadi Batang Asi itu apa itu bro? Aku tanya Ustaz. Mati lah balik. Aku tanya Ustaz. Lama mek mulai. Mulailah cepet. Buat yang itulah lebih kurang. Jangan Ustaz. Bro bagai. Hidup. Kau sebenarnya ke? Ulang lah nak. Oh, ulang boleh. Rekod kat itu. Rekod ikan sampai itu. Lama mulai. Ini kita tahu nak memulai dari mana Ustaz? Sumpah. Kita tahu nak memulai dari mana dari awal Ustaz. Oke. Kamera roll action. Kita. Ustaz Amla, punya tisu kan? Duduk ni. Bawa cara salah. Assalamualaikum guys. Siang ini kita sedang berada di tepi sungai. Jadi ceritanya terserah pemateri kita, terserah pembicara kita. Kita hari ini kedatangan YouTuber Anak panjang. Anak Nagari. Apa Nagari dulu? Betul. Dulu jelas Nagari dulu poin. Cepatlah. Dulu fikir dulu. Angin itu api dah lah. Angin le. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami Ihsan Official dan Kawo Media. Hari ini kami dari Ihsan Official kedatangan YouTuber dari Padang Panjang, yaitu Lensa Kawo dan Kawo Media. Ya, Dua ya. betul Ya, sekali. Pagi ini di bawah terik matahari kita akan berbincang-bincang sehat yang akan kami datang langsung langsung datangkan ya. Kami datang apa tadi? Kami datangkan langsung. Kami datangkan langsung dari Padang Panjang. Di traktirannya mandi di sungai. Ya, traktirannya mandi sungai. Dan bincang sehat kita hari ini ya terserah pemateri, apa yang mau disampaikan terserah. Oke. Banyak sedikitnya pemateri ini Berbagi pengalaman. iya, berbagi pengalaman. Ruang lingkup pemateri ini banyak, jadi pengetahuannya tentang Nagari Kotorajo ini banyak ya bro ya. Kepada pemateri dipersilahkan langsung saja. Oke. Terima kasih. Yang pertama adalah Assalamualaikum untuk semuanya, terutama anak Nagari Kotorajo yang sedang dirantau saat ini, baik itu yang di Sumatera Utara, di Medan, di Tebing Tinggi, di Dolok Sanggul, di Sidimpuan, Brastagi, di Aceh, kemudian Setabat di Batam, di Setabat, di
Pokoknya di seluruh Indonesia lah, terutama yang berasal dari Kotorajo dan Rawa Utara pada umumnya. Untuk yang rindu pulang kampung, tentu yang salah satu kita rindukan adalah mandi di sungai. Jadi setiap saya pulang, sebetulnya jarak masih di lingkup Sumatera Barat juga, tapi kan di tempat saya berdomisili saat ini tidak ada tempat pemandian seperti ini. Kita harus mencari tempat dulu baru. Kalau di sini setiap hari 2 kali sehari paling tidak kita bisa menikmati sungai yang jernih bening ini. Jadi rindu kampung, untuk sahabat-sahabat, untuk teman-teman, untuk dunsanak-dunsanak yang rindu kampung, jikalau masih ada orang tuanya di kampung, pulanglah. Ayo Pulang. Kadang kehadiran kita untuk pulang kampung itu sekedar melepas rindu saja membuat bahagia keluarga kita. Dan itu jauh lebih menyenangkan. Ada kebahagiaan tersendiri yang kita dapat ketika kita kembali dari kampung, bertemu dengan mak kita, bertemu dengan ayah kita, bertemu dengan kawo kita, dengan abang kita, dengan adik kita, dengan nenek kita, dengan mamak kita. Itu sudah mengobat rasa rindu kita. Walaupun mungkin mereka tidak akan menanyakan berapa uang yang akan kau titipkan, yang akan kau berikan kepada mereka. Oleh karena itu pulanglah. Yang rindu kampung pulanglah. Sekali-sekali pulanglah. Sebentar lagi Ramadan, hari raya lagi, maka mudah-mudahan video ini bisa mengobati sedikit rindu lah dari kawan-kawan yang dirantau. Kemudian apa lagi ya cerita kita siang ini? Untuk kawan-kawan yang belum subscribe ini ke channel Ihsan Official, saya support 100%. Kita majukan channel-channel anak nagari kita ini, mudah-mudahan dia bisa berkarya lebih hebat lagi, lebih bagus lagi, sehingga berikan juga saran-saran pada video ini, pada video beliau Ihsan Official, kira-kira apa konten-konten menarik yang akan dia angkat nanti. Mudah-mudahan bisa terakomodir atau apa namanya, artinya bakat yang ada pada dirinya kan sudah ada nih, tinggal menggalinya saja lagi. Kadang-kadang ketika dia sendiri susah mencari ide, barangkali komentar dari teman-teman yang menonton video ini bisa membuka cakrawala beliau untuk berpikir. Sebetulnya sederhana saja. Kalau di kampung ini, kalau untuk meliput sebuah konten YouTube itu kan banyak nih. Barusan kita ini bersebelahan dengan kandang kerbau nih, kandang kerbau massal. Jadi ada sekitar 100 lebih tadi kerbau, ini bisa dilihat di video di deskripsi. Apa latar belakang kenapa kok kerbau itu bisa digembalakan oleh hanya 2 orang saja dengan jumlah kerbau yang banyak? Itu salah satu contoh. Kemudian pengambilan ikan larangan itu sudah banyak juga ya, di Lensa KAU dan KAU Media juga sudah ada, di Ihsan Official juga ada pengambilan ikan lubuk larangan di seluruh aliran sungai bantaran Batang Asi ini. Kampung yang dilewati oleh sungai ini itu semuanya punya lubuk larangan tersendiri, dibuka sekali setahun, asik loh. Kemudian apa lagi ya, menangkap burung, memikek unggeh kalau bahasa di sininya, itu juga asik. Membuat sangkarnya itu bisa dijadikan sebuah konten YouTube juga. Saya support dia untuk melakukan itu. Kemudian menakik gotah, memotong karet atau menderes karet. Memopeh, memancing. Memopeh itu ada beberapa macamnya. Yang pertama memancing dengan joran panjang. Kemudian yang kedua memopeh tahan. Popeh belut. Talinya tidak sampai 30 meter. Kemudian ditahan pagi, sore nanti dilihat lagi. Popeh tahan namanya. Ditahan sore, semalam, kemudian besok paginya dilihat lagi. Kadang-kadang kita dapat ikan gabus yang besar, ikan lele. Kemudian tak jarang juga kita dapat ular. Kemudian banyak lagi sebetulnya nih, padi sebentar lagi terbit. Ada tradisi melemang padi. Jadi perlu diungkit itu, perlu diceritakan apa yang melatar belakangi kok setiap padi mau terbit atau padi sudah mulai terbit, masyarakat memasak lemang. Kalau di sini istilahnya melopek padi, melopek ke padi. Cuaca sudah semakin terik. Ini cuacanya sangat cerah ini, dan mudah-mudahan masa depan negeri ini juga semakin cerah. Jangan lupa
teh pucuk. Kita tidak disponsori ya. Cuma kan saya buka Label. labelnya. Ternyata si Isan ini lupa deh. Oke, apa lagi cerita kita ya? Jadi untuk adik-adik, teman-teman barangkali yang menonton video ini, adik subscribe lah. Barangkali bisa bercerita, berdiskusi. Misalnya anak Nagari Kotorajo ingin belajar YouTube juga. Ternyata YouTube ini menghasilkan. Saya sudah berapa kali lah. Cukuplah untuk sekedar mengisi pulsa, untuk beli kamera, untuk beli laptop bisa lah. Jadi ya walaupun mungkin sekitar 1.300.000 sebulan, kadang-kadang 2 juta. Salah, pertama kita buat YouTube itu tahun 2016. Iya, iya. Saya aktifnya 2017. Iya. Targetnya adalah sebetulnya tergantung kita aja juga. Tergantung kitanya juga. Mudah-mudahan kalau kita gigih itu tuh ada beberapa teman yang channelnya setahun kemudian sampai setahun tidak sampai setahun kemudian dimonetisasi. Sekarang sudah ada iklannya dan sudah berpenghasilan. Syaratnya sederhana saja. Yang pertama capai dulu 1.000 subscriber. Kemudian yang kedua jam tayangnya minimal 4.000 jam tayang real. Kalau bisa, sebisa mungkin video-video yang kita tayangkan di channel kita itu adalah video original, video asli dari kita. Seperti video saat ini tidak akan diisi dengan background ada musik-musiknya kecuali di opening dan penutup. Hanya itu saja penambahannya. Selebihnya yang terdengar ini adalah suara sungai yang mengalir. Oke. Cerita berikutnya adalah apa lagi ya? Ini Kotorajo ini. Kotorajo ini kabarnya Koto itu kampung artinya atau nagari. Bagian dari kampung nagari juga. Rajo itu raja. Jadi sebetulnya di kampung ini banyak keturunan-keturunan raja yang katanya berasal dari Pagaruyung, Batu. Tetapi ada 2 raja sebetulnya di Minangkabau ini. Yang pertama adalah Rajo Pucuk namanya. Kemudian yang kedua saya lupa istilahnya. Jadi raja kecil. Kalau diibaratkan nih di Kotorajo ini raja-raja kecilnya. Jadi ada tradisi lagi yang sangat bisa diangkat adalah tradisi mengayunkan anak, memberi nama anak dengan cara dibersanjikan, disolawat, didendang-dendangkan. Ada yang diayunkan, ada pula yang ditatahkan istilahnya. Yang diayunkan itu adalah mereka-mereka yang bukan berketurunan dari raja tadi. Kemudian yang ditatahkan itu artinya sebelum dia didoakan, dipestakan seperti itu, dia dilarang untuk memijak tanah. Istilahnya kalau di sini dia dilarang mijak tanah, pantang tanah. Sehingga pada saat itu dia turun tanah, kemudian dia ditatahkan, itu diatur tuh di atas kain kuning ada tanahnya, ada bunga-bunga dengan segala macam bunga di situ. Kemudian ada datuk khusus yang salah satu tugasnya adalah mendoakan kemudian menatahkan anak kecil atau bayi balita tadi. Nah, itu salah satunya. Untuk lebih dalamnya saya rasa ini teman kita ini Bro Isan bisa mengangkat tema itu ke dalam konten YouTube. Nanti bisa diperdalam lagi. Kemudian banyak lagi loh yang bisa diangkat sebetulnya dari kampung ini. Komoditi utama di masyarakat sini adalah yang pertama bertani, bersawah. Jadi aliran sungai ini yang tak kering-kering ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk bersawah sepanjang tahun. Baik di sebelah kanan saya maupun yang di belakang ini. Kemudian kalau kebunnya itu rata-rata karet. Tapi sayang sudah 10 tahun terakhir ini harga karet sangat membuat masyarakat harus mencari solusi lain untuk menghidupi anak dan keluarga. Karena harga karet itu tidak pernah lebih dari Rp7.000. Padahal dulu waktu pemerintahan sebelumnya, Bapak SBY kalau tidak salah pernah sampai 17.000 per kilo. Maka ada yang sampai yang 20.000 per kilo. Artinya ketika itu banyak pula perantau-perantau yang tidak betah di rantau lalu pulang. Dia rela meninggalkan rantaunya dan berdomisili lagi di kampung hanya untuk berkebun karet, karena harga karet sangat menjanjikan ketika itu. Kalau tidak salah tahun 2011 yang mencapai
2000. Masalah 2011, 2010. Pokoknya pada masa pemerintahan SBY waktu itu. Ini ada adik kita yang baru lewat melintas di sini mengambil kayu untuk perumahan ya, untuk bahan pembuatan dinding rumah, kemudian pembuatan lemari dan sebagainya. Apalagi ya cerita kita siang ini. Yang jelas setiap kampung itu punya tradisi unik. Nah uniknya lagi bahasa di kampung ini jarang loh bahasa yang sama dengan di sini. Sehingga ketika saya mengangkat telepon di depan teman yang di tempat saya bekerja, dia bingung saya bahasa apa. Nah sebetulnya kalau dipelan-pelankan bahasanya di sini itu lebih mendekati ke bahasa Melayu. Tepatnya bahasa Melayu sebetulnya. Contoh, mau kemana? Kalau bahasa Minangnya pai kama. Kalau bahasa sininya nak kumano. Tapi banyak juga yang unik. Ya. Kalau berbicara bahasa kampung ini, kita persamaan bahasa kampung kita dekat erat dengan di Malaysia. Tepatnya gopeng. Gopeng. Ya. Kalau saya telusuri lihat orang-orang gopeng yang berbicara dengan video-video mereka yang terdahulu. Ya. Bahasanya tersebut itu mirip dengan bahasa Kotorajo. Iya, iya. Contoh pakai pae, iyu, indu. Kalau bahasa gopeng. Iya, iya. Tapi umumnya Melayu. Kalau untuk wilayah Sumatera Barat ini sebetulnya banyak yang hampir serupa tapi tidak sama. Tapi untuk Kabupaten Pasaman, ini tepatnya berada di Kabupaten Pasaman, Kecamatan Raut Utara. Ini di atas kita ini mereka sudah bahasa Tapanuli, bahasa Mandailing, Olomatong Songoni Mada. Itu dia deh. Lebih kurang bahasa-bahasanya seperti itu. Jadi Pasaman ini sudah bercampur. Banyak yang tidak percaya bahwa Kotorajo ini adalah bagian dari wilayah Minang yang asal-muasalnya dari Pagaruyung. Karena mereka tidak paham dan tidak tahu sejarah, tapi sebetulnya memang seperti itulah. Tambo mengatakan bahwa kampung ini, Kotorajo ini memang asal-muasalnya, sehingga banyak raja-raja kecil di sini yang keturunan dari anak kemenakan karena ini merupakan wilayah rantau dari Minangkabau. Apa lagi ya? Jadi memang betul bahasa sini unik. Ternyata ketika saya tanya kawu itu apa katanya, tidak ada daerah lain. Kalau di bahasa Minang kemarin saya bilang sama teman-teman kawu itu takawo katanya, tidak takawo katanya. Takawo itu artinya tidak kuasa dia, tidak sanggup. Nah, ternyata bukan. Kawo di sini artinya adalah abang atau kakak. Bisa lihat di tulisan saya di lensakawo.com juga apa itu kawo. Di website, di blog saya www.lensakawo.com. Apalagi cerita kita ini bro? Dia ngajak cerita tapi bingung mau cerita apa. Kemarin katanya dia mau minta Zoom meeting berbicara soal politik Islam. Saya orang psikologi, orang konseling, bukan orang politik kan. Jadi kalau bicara politik nanti agak tidak nyambung juga kan. Kemudian kalau kita sudah bertemu dengan ahlinya ini, konsep yang di kepala pun bisa hilang. Bukan karena tidak sanggup, cuma lagi grogi mungkin ya, bisa dikatakan grogi. Jadi konsep yang sudah ditata sedemikian bisa hilang. Yang saya cemaskan adalah ketika kita berbicara yang bukan ranah kita. Ini kan video ini nanti akan ditonton oleh banyak orang. Takutnya nanti kita menyalahi aturan, kita bicara bukan yang kita punya, jadi takut salah gitu. Jadi beri masukan lah untuk Ihsan Official ini teman-teman ya. Kira-kira untuk kampung ini apa saja yang perlu diliput, mau ke ungge, mau buat gogombong. Oke. Hari sudah semakin panas nih. Udah setengah jam lebih kayaknya, ini udah jam 10 lewat. Udah jam 11 kurang. Oke. Apa lagi ya? Nah, silakan tutup aja lah.
Aduh, kita pula ini suruh menutup ini. Jadi jangan lupa untuk teman-teman, tahun depan selepas Lebaran kita pengambilan ikan larangan di sini lagi. Tunggu kabar baiknya dari Ihsan Official dan dari Lensa KW atau KW Media juga akan ada di situ. Kita coba lagi akan meliput tradisi-tradisi unik yang ada di sekitar kita di sini. Kalau saya sempat pulang waktu itu, mudah-mudahan saya bisa usahakan untuk pulang. Saksikan terus perkembangan dari channel Ihsan Official, terkhususnya yang belum subscribe, support dia agar dia bisa berkarya. Dia mungkin baru juga, baru sebulan. Mudah-mudahan kita doakan dia menjadi keluarga yang sakinah. Sakinah itu artinya hati senang, pikiran tenang. Mawaddah itu berkecukupan lahir batin. Kemudian menjadi keluarga yang rahmah. Rahmah itu dapat kasih sayang dari Tuhan, dapat kasih sayang dari Allah. Jadilah imam yang baik. Ya. Hari ini juga ada teman kita, adik kita yang sedang melangsungkan pesta pernikahan, itu Yuspik Helmi dan pasangannya. Mary, dengan Mary. Semoga Yuspik dan pasangan menjadi keluarga yang bahagia, keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Jadilah imam yang baik untuk makmum yang baik. Oke, itu saja bro barangkali bincang-bincang kita. Karena hari semakin panas ini, angus kita nanti di sini. Thanks for watching this our video. Ihsan Official dan KW Media. Saya pamit, ditutup lagi oleh Ihsan Official. Ihsan Hadi namanya bro. Oke, sekian dari kami dan kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.